Dan untuk mengetahui kisah selengkapnya dari peristiwa yang memprihatinkan ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Sugeng Haryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Naila. Pak Sugeng, awal mulanya mengetahui peristiwa ini dari mana dan kabarnya korban sempat melapor ya Pak? Betul Mbak Naila. Awalnya saya mendapatkan informasi ini pada waktu itu hari Selasa sore, saya membaca media online ya yang menceritakan adanya ayah yang mencuri HP untuk kepentingan daring anaknya. Nah, begitu jam 5 sore saya perintahkan Pak Kasibidum saya untuk menelisik keadaan rumah atau lingkungan dari ayah yang mencuri tersebut. Sekitar jam 6:30 malam, itu Kasibidum saya melaporkan bahwa keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi dia yang bersangkutan, yaitu bapak yang mencuri HP itu tinggal di sebuah gubuk atau rumah, tepatnya rumah yang kecil, sekitar 3 kali 2 meter persegi, ya nggak terlalu lebar, yang dihuni oleh 5 orang, yaitu 2 orang tua, 1 orang tua, sama 3 orang anak. Nah, pada waktu itu saya langsung perintahkan kepada Pak Kasibidum saya untuk melakukan pendekatan kepada kedua orang tua itu. Awalnya mereka ketakutan. Juga. Oke Pak, waktu itu ada berapa tim dari Kejaksaan Negeri Garut yang berkunjung ke sana? Pada waktu malam itu kami perintahkan 2 orang jaksa untuk meneliti keadaan rumah yang bersangkutan. Oke, pekerjaan pelaku atau sang ayah yang mencuri handphone untuk anaknya mendapatkan fasilitas belajar daring ini sebagai apa Pak? Sebagai buruh tani, Pak. Dan memang di sekitar lingkungan tersebut banyak para pekerja buruh tani lain ya? Atau Betul, seperti apa? Jadi rumahnya itu kurang lebih masuk dalam lorong kecil, gang itu kecil sekali yang cukup untuk 1 orang. Kalau kita berpapasan itu harus berhenti salah satu. Itu sekitar dari jalan raya yang besar itu sekitar hampir 500 meter dari jalan raya itu. Tadi Pak Sugeng ceritakan. Iya, tadi Pak Sugeng ceritakan awalnya sempat ketakutan karena merasa bersalah telah mencuri handphone. Namun akhirnya luapan emosi atau apa yang disampaikan oleh pelaku terhadap rekan-rekan jaksa yang membantu langsung untuk memberikan fasilitas berupa handphone dan ada juga bantuan lainnya ya Pak, bisa diceritakan? Iya, pada waktu itu tim saya, yaitu para jaksa saya, begitu memberikan pemahaman yang mana didampingi oleh warga sekitar juga, yang pada waktu itu dengan pakai bahasa Sunda menerangkan bahwa kedatangan kita untuk meneliti, bukan untuk menindak yang bersangkutan. Maka dengan sangat terharu pada waktu itu tim saya juga melaporkan bahwa anaknya yang perempuan yang bernama S itu lagi belajar juga, Namun pada waktu itu karena HP-nya sudah dibawa sama korban, ya, yang punya HP, maka hari itu saya perintahkan malam itu saya perintahkan Pak Kasibidum untuk menyediakan 1 buah Android. Ya. Malam itu juga. Respon keluarga seperti apa Pak? Ya sangat terharu kami melihatnya. Pada waktu itu sangat menangis ya, khususnya ibunya dan anaknya. Kalau bapaknya yang menangis karena sangat terharu juga dengan kedatangan para jaksa itu.
Oke, Pak Sugeng, kita tahu tentu mungkin bukan hanya kasus atau peristiwa yang terjadi ini untuk pertama kalinya, tapi di tengah kesulitan ekonomi saat ini banyak juga masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan handphone atau mempunyai fasilitas untuk belajar daring begitu. Mungkin bisa Anda ceritakan di lingkungan setempat dan kontribusi pihak kejaksaan nih Pak untuk membantu warga di tengah pandemi seperti apa? Pada prinsipnya kami berdasarkan perintah dari Pak Jaksa Agung, kami wajib hukumnya seorang jaksa itu untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka ini yang saya terapkan di Kabupaten Garut, untuk seluruh jaksa bisa menggali nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh di dalam masyarakat. Nah, di dalam situasi pandemi COVID ini, kami telah beberapa kali juga turun kepada masyarakat, khususnya di dalam masyarakat yang terpinggirkan. Ya, khususnya kemarin kami juga memberikan bantuan sembako dan beberapa kebutuhan-kebutuhan bagi para pekerja yang di tempat sampah misalnya. Nah, ini kami menggali nilai-nilai kemanusiaan yang berada di tengah masyarakat. Baik, aksi sosial di tengah pandemi. Pak Sugeng Haryadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini, Kepala Kejaksaan Negeri Garut.